Selamat bertemu kembali di perkuliahan sistem penunjang keputusan. Di materi kita hari ini akan membahas mengenai salah satu metode yang sering digunakan di dalam sistem penunjang keputusan, yaitu model optimasi dengan formula analitik ya. Metodenya adalah analytical hierarchy process. Nah, analytical hierarchy process atau AHP itu merupakan suatu metode pengambilan keputusan dengan melakukan perbandingan berpasangan antar kriteria pilihan. Jadi yang dimaksud dengan perbandingan berpasangan ini adalah, misalkan kita lihat yang pertama adalah hierarki, ya, susunannya hierarki seperti ini. Ya, bisa seperti ini, bisa 1, 2, 3 level, atau bisa 4 level, atau bisa lebih dari level-level yang ada di sini. Nah, yang dikatakan sebagai perbandingan berpasangan itu adalah membandingkan antar level-level tingkatan ini. Jadi misalkan product development capability nanti dibandingkan dengan manufacturing capability, dengan quality capability dan cost. Kemudian setelah selesai dapat angkanya, kemudian dibandingkan level berikutnya. Kemudian baru level berikutnya. Ya. Nah, itu yang dikatakan sebagai perbandingan berpasangan. Jadi yang dibandingkan adalah kriteria pilihan ya, dan juga perbandingan berpasangan antara pilihan yang ada. Jadi kriteria dua ini, dan alternatif juga nanti. Nah, permasalahan yang bisa diselesaikan dengan AHP itu nanti dikomposisikan ya, atau dibagi menjadi ada kriterianya dan ada alternatif pilihan. Hierarki. Ya, jadi dia dibentuk dalam bentuk hierarki. Ya, jadi pembentukannya adalah dalam bentuk hierarki. Bentar ya, ini saya gedekan dulu ini layarnya. Oke. Jadi dibentuk dalam bentuk hierarki. Susunannya seperti kalau kita bikin diagram struktur organisasi ya. Ada pimpinan, kemudian ada kepala-kepala, kemudian sampai staf paling bawah. Nah, model penyusunan ini bisa jadi levelnya sederhana seperti ini. Ya, level yang sederhana. Ini levelnya sederhana yang ini. Ya, atau bisa juga levelnya yang memiliki banyak level ini. Kalau kita lihat kan ini, kalau misalnya ini level 1, level 2, level 3, ini level 4-nya, ada 4 tingkat di sini. Ya, jadi metode pengambilan keputusan dengan metode AHP ini nanti pada saat proses perhitungannya adalah dia dengan melakukan perbandingan berpasangan. Nah, kalau yang disebut sebagai perbandingan berpasangan adalah di setiap level, mulai dari level kedua ini, dilakukan perbandingan. Jadi misalkan ini contohnya ya, yang kalau kita lihat yang gambar ini product development capability ini, nanti dibandingkan dengan manufacturing capability, dibandingkan dengan quality capability, dibandingkan dengan cost and time. Seperti itu. Kalau saya punya susunannya seperti ini, hierarkinya, maka kalau disebut dengan perbandingan berpasangan, maka nanti susunan age ini, usia, dibandingkan dengan pengalaman, dibandingkan dengan pendidikan, dibandingkan dengan karisma. Nah, masing-masing ini, ya, masing-masing ini nanti akan ada nilainya dibandingkan. Seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah metode AHP ini adalah metode pengambilan keputusan, ya, dengan melakukan perbandingan antar perbandingan berpasangan antara kriteria yang ada, antara kriteria pilihan. Jadi kriterianya ini kriteria, subkriteria, ya, dan juga perbandingan berpasangan antara pilihan yang ada. Nanti sampai paling bawah ini juga pilihan yang ada. Seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, kalau kita menggunakan metode analytical hierarchy process, perhitungannya itu dapat dikomposisikan menjadi kriteria, alternatif, dan pilihan. Jadi kalau kita lihat ya, kalau kita bagi level-level yang ada di dalam metode AHP ini, jadi kalau yang bagian paling atas ini adalah masalah yang ingin kita pecahkan, ini contohnya memilih leader, ini memilih supplier, ya, memilih supplier. Nah, ini adalah masalahnya. Kita mau memilih supplier mana yang paling baik atau memilih pimpinan yang mana yang tepat. Maka ini dapat dikomposisikan menjadi kriteria. Apa kriteria yang bisa kita gunakan untuk melakukan pemilihan? Ya, memilih supplier, katakanlah kriterianya ini. Memilih pimpinan itu dilihat dari usianya, pengalaman, pendidikan, karismanya seperti apa.
Ya, nah kemudian kadang-kadang di dalam kriteria ini goals, kita sebut goals, kemudian kriteria, ada kriterianya, ada sub kriteria lagi. Misalkan contoh di sini, product development capability itu dia punya sub 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini cost and time itu cuma 2 subnya. Jadi ada yang kriteria ini memiliki sub, ada yang tidak. Nah, ini contohnya tidak ini tidak. Jadi langsung memilih. Jadi nanti pada saat kita membandingkan berpasangan antara kriteria usia dengan pengalaman, usia dengan usia dengan karisma, itu nanti langsung dibandingkan kriterianya, tidak ada subkriteria. Tapi kalau dia memiliki kriteria seperti ini, maka nanti ini dibandingkan juga. Ya, baru nanti hasil akhirnya adalah alternatif pilihan kita, siapa saja kandidatnya. Ini contoh, kandidat memilih pimpinan. Kandidatnya adalah Tom, Dick, and Harry. Ya, kemudian alternatif yang memilih supplier 1, supplier 2, supplier 3, atau seterusnya. Ya, jadi sekali lagi yang bisa kita simpulkan bahwa dengan metode analytical hierarchy process, ciri yang pertama adalah dia membentuk susunan hierarki seperti ini. Kedua, di dalam susunan hierarki itu didekomposisi atau dibagi menjadi pertama goals atau tujuan yang ingin dicapai apa, kemudian kriterianya seperti apa. Kalau dia memiliki subkriteria lagi, kita bagi lagi, baru terakhir adalah alternatif pilihan kita terhadap hasil akhir yang kita inginkan. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, kelebihannya kalau kita menggunakan AHP dibandingkan metode yang sebelum-sebelumnya kita pernah bahas, metode SAW, WP, TOPSIS, ataupun metode analisis gap dan segala macam nama-namanya itu, salah satu kelebihannya adalah dia memiliki namanya kesatuan atau unity. Ya. Jadi permasalahan yang sifatnya luas ya dan tidak terstruktur itu dapat menjadi satu yang fleksibel. Jadi dengan berbagai macam alat ukur perbedaan itu bisa kita jadikan satu alat menjadi satu ketentuan, menjadi satu, terus bisa kita lakukan perhitungan menjadi lebih terstruktur. Jadi akan lebih mudah nantinya. Ya, jadi untuk hal-hal yang sifatnya kompleks, pemecahan masalah yang sifatnya kompleks, kita bisa menggunakan AHP. Kemudian yang berikutnya, kesatuan tidak lepas dari kompleksitas. Tadi saya bilang juga, untuk hal-hal yang sifatnya kompleks itu bisa dipakai memecahkan masalah yang kompleks tadi dengan pendekatan sistem dan integrasian secara deduktif. Jadi yang disebut deduktif tadi itu ini sebenarnya. Jadi dari atas ke bawah. Ya, itu yang disebut deduktifnya. Kemudian saling tergantung. Ya. Jadi elemen-elemennya tadi karena dia dibandingkan berpasangan antara kriteria yang satu dengan kriteria yang lain, maka kita kategorikan atau kita katakan bahwa saling tergantung dia. Ya, jadi antara usia dengan pengalaman. Jadi memilih pimpinan tadi itu tidak hanya didasarkan pada usia, tapi usia juga ternyata dipengaruhi oleh pengalaman. Pengalaman dipengaruhi juga oleh misalkan karisma, dipengaruhi juga dengan pendidikan dan segala macam. Maka dia adalah saling tergantung, bukan ya hubungan linear. Hubungan linear tuh misalkan contoh misalkan ini hubungan linear atasan bawahan seperti itu, bukan linear dari seperti itu. S1, S2 atau D3, S1, SMA, S1. Nah, seperti itu. Itu hubungan linear karena dia ke atas. Kemudian yang menarik juga di dalam metode atau model AHP ini, dia susunannya adalah hierarki. Nah, ini kan lebih mudah membacanya. Ya, yang susunan hierarki kita lihat tadi di sini gambarnya seperti ini. Nah, gambarnya seperti ini dia. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah pengukurannya. Jadi cara mengukurnya itu bisa berbagai macam apa tuh namanya satuannya. Alat ukurnya itu bisa macam-macam nanti. Kita lihat contohnya ya. Kemudian dia konsistensi. Nanti ada alat kalau di metode yang sebelumnya kita tidak menghitung atau tidak melakukan perhitungan terhadap konsistensi. Konsistensi itu yang dimaksud konsistensi itu gini. Antara variabel atau antara kriteria yang satu dengan kriteria yang lain, apakah dia memiliki konsistensi perhitungan? Ya.
Nah, nanti dari konsistensi itu akan mempengaruhi, akan dapat digunakan untuk perhitungan selanjutnya. Ya, misalkan untuk menentukan prioritas, mana yang menjadi prioritas, seperti itu. Ya, nah begitu juga kelebihan yang berikutnya ada sintesis, ada trade off, ya, seperti itu. Kemudian untuk yang berikutnya adalah kekurangan, tetap ada di setiap model apapun, pasti memiliki kekurangan. Ya, pertama sebenarnya ini masalahnya bisa diselesaikan kekurangan ini sebenarnya. Pertama adalah eh, kita kalau punya datanya lebih baik, kalau kita punya orang expertnya, orang yang dilibatkan itu adalah harus memiliki pengetahuan dan banyak pengalaman. Jadi kasus tertentu itu tidak bisa kita misalkan asal tebak aja seperti itu. Jadi harus itu salah satu kekurangannya seperti itu. Tapi ini bisa dipecahkan kok, solusinya bisa dipecahkan. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah kita harus melakukan perbaikan lagi. Kalau kita tidak memiliki atau hasil yang kita hitung kan tidak mendapatkan nilai konsistensi misalkan di situ. Jadi kita harus perbaiki lagi keputusan. Dimulai lagi dari nol karena nggak bisa di setengah jalan. Jadi kalau sudah dihitung, misalkan contoh gini, ya hierarki yang tadi sebelumnya. Kalau kita udah punya hierarki sebelumnya, terus kita lakukan perhitungan ada yang salah atau ada yang kurang pas, maka kita harus mulai lagi dari atas, hitung lagi ke bawah. Ya, jadi kalau kita misalkan melakukan perhitungan yang salah di bawah, maka ke atas kita harus ulangi lagi. Siapa tahu level kesalahan itu ada di level paling atasnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah namanya ketergantungan. Dia tergantung pada input datanya. Nah, kita nginput data ini tetap aja ada subjektivitas ya ahli. Jadi pada saat kalian input usia, kadang-kadang ada subjektivitas di dalam situ. Ada pengalaman. Contoh yang paling real mungkin pengalaman. Ya, nah itu akan menjadi tantangan pada saat melakukan proses penginputan data untuk melakukan perhitungan dengan model AHP. Nah, kemarin di skripsi mahasiswa SI yang angkatan yang di atas, yang lagi kemarin skripsi, semingguan kemarin, ada beberapa mahasiswa yang mengambil topik tentang SPK dengan model-model AHP. Jadi, ini bisa dijadikan sebagai bahan untuk nanti kalau misalkan buat skripsi, ya, atau dijadikan sebagai salah satu atau sebagai salah satu topik kalau misalkan mau. Jadi kalau misalkan nanti ditanyakan tentang metode, kita bisa memilih metode AHP ya dibandingkan atau selain metode-metode yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya seperti itu. Oke. Nah, ini tadi contoh ilustrasinya ya. Jadi kalau kita punya masalah ya permasalahan ini kita bentuk dalam bentukan hierarki. Jadi yang paling atas ini kita sebut sebagai kasus atau masalah yang ingin kita dapatkan. Kemudian yang paling bawahnya ya itu adalah hierarkinya. Ya, hierarki yang ingin kita gunakan dalam memecahkan masalah yang ada ini. Nah, kemudian bisa jadi di dalam kriteria 1, 2, dan N ini ada lagi sub kriteria. Ya. Misalkan pendidikan dibagi 3. Misalkan D3, S1, S2. Misalkan ya. Terus kemudian misalkan yang lain-lainnya di sini. Kemudian masing-masing kriteria dan subkriteria ini nanti pada akhirnya di paling bawah itu akan ada alternatif. Jadi yang disebut alternatif itu adalah pilihan kita untuk memecahkan masalah. Misalkan gini contohnya. Kita nanti mau liburan ke beberapa tempat. Ya, beberapa tempat. Nah, maksudnya beberapa tempat itu apa saja tempatnya? Misalkan Bandung, Jakarta, Surabaya, Medan misalkan. Nah, dari 4 tempat atau 5 tempat tadi, itu yang kita sebut sebagai alternatif pilihan. Alasan kita memilih tempat-tempat itu apa? 1, biaya misalkan. 2, fasilitas. 3, layanannya. 4, apalagi 5, apalagi. Nah, semua itu bisa kita susun dalam bentuk hierarki ini. Maka masalahnya tadi dikomposisikan di dalam bentuk hierarki kriteria dan alternatif. Ini maksudnya ya. Oke. Nah, contoh misalkan ya, saya langsung contoh. Nah, ini contoh mungkin nggak benar datanya ya, tapi bisa dijadikan salah satu contoh. Misalkan gini,
pada saat kita mau memilih HP, membeli HP, misalkan memilih jenis HP, ada banyak faktor sebenarnya yang mempengaruhi kita. Kenapa kita tertarik terhadap satu model HP? Ya, bisa jadi karena harganya, bisa juga karena memori yang kita butuhkan, bisa juga karena warnanya, bisa juga karena ukurannya. Misalkan kita mau foto-foto nih, oke, kita butuh ukuran piksel yang bagus nih, agar bisa mempermudah atau membagusin pada saat kita melakukan foto. Terus tidak terlalu berat, ya, yang ringan. Kemudian kapasitasnya misalkan penyimpanannya besar, atau apa yang lain, fasilitas yang lain ya yang ada di sini. Nah, yang kita tandain warna merah ini bisa menjadi salah satu kriteria kita menentukannya. Ya, kriteria ini kita sebut kriteria. Terus kriteria itu kita temukan terhadap alternatifnya. Oh, saya punya 4 Pak, saya punya 5 kriteria, saya punya 4 alternatif. Ini contoh ya, tidak jangan dijadikan sebagai sebuah, oh nggak ada Pak merek itu misalkan, ya tidak ada maksud apa-apa ini. Nah ini kita sebut katakanlah alternatif harganya dalam satuan juta harga, memori dalam satuan MB, warna WMP, kemudian berat dalam satuan gram. Ya, nah ini kriteria ini salah satu keuntungannya atau kelebihannya dibandingkan menggunakan metode yang lain AHP, bahwa satuan-satuan ini yang berbeda-beda ini bisa digunakan di dalam AHP. Jadi tidak perlu kita konversi ke dalam angka-angka yang apa namanya skala Likert, ya, nggak perlu. Ya, tapi cukup kita bisa gunakan datanya. Kalau harganya jutaan, ya udah tinggal kita bandingkan berapa juta antara 4 alternatif ini. Nah, ada 4 cara, ada 3 tahap yang bisa kita lakukan. Pertama kita tentukan tujuannya. Oke, tujuan kita udah tahu nih. Kita mau milih HP dengan kriteria tertentu. Apa saja kriterianya? Yang kedua, harga, kapasitas, ukuran warna, ukuran piksel, berat misalkan. Itu ada lagi yang lain. Alternatifnya apa? Oh, ini Pak alternatifnya. Pak mau ditambahin 5 boleh? Boleh, silakan. Maka nanti susunan hierarkinya kita buat seperti ini. Ya, jadi kita susun hierarkinya seperti ini. Oke. Nah, ini ada satu lagi ya. Ini kehapus di sini. Uniquely ya. Ya, jadi nanti hasilnya ada uniknya di sini. Ada satu lagi di sini. Jadi harga, memori, warna, kamera, dan beratnya. Nah, masing-masing nanti punya susunan di dalam ini. Ya, dibandingkan satu-satu. Ya, jadi panah-panahnya itu akan ketemu di sini. Ini yang kita sebut alternatif. Kemudian ini adalah kriteria alternatif. Sorry, ini bukan alternatif ya, ini kriteria. Maksudnya ini kriteria. Sedangkan ini adalah tujuan. Nah, nanti dengan menggunakan perbandingan berpasangan, kita akan tahu derajat kepentingan relatif antar kriteria. Ya, itu. Ada yang sifatnya kuantitatif, ini harga kuantitatif ya. Memori kuantitatif, warna kuantitatif, kamera kuantitatif. Ini semua kuantitatif. Ada yang sifatnya kualitatif, misalkan di sini contohnya misalkan ini. Nah, ini harusnya unik ya. Nah, unik ini kan kualitatif ya, bukan kuantitatif. Bentar ya, saya copy dulu ini berarti. Ini ada yang kehapus ini. Bentar ya. Nah, harusnya dia di sini ada. Sorry. Oke. Nah, harusnya di sini ada satu. Sorry. Oke, salah copy ya. Di sininya ada satu. Ini harusnya di sini ada namanya unik. Oke, ini adalah kriteria harusnya. Oke, ininya isinya sama nanti ya. Nah, ini harusnya. Oke. Ya, jadi ada kriteria ini nanti. Nah, misalkan, nah sekarang kita cara ngitungnya gimana? Kita mulai dulu dari susunan yang atas ini.
Kriteria ini yang kita selesaikan. Tapi kriteria ini harus kita susun, kita bentuk dalam bentuk matrik. Jadi yang pertama sekali harus kita isi adalah kita bentuk matrik. Jadi kita buat matriknya, seperti apa susunannya, matriknya itu. Ini saya pindahin ke atas dulu. Jadi kita ya buat matrik. H ini untuk menyatakan kesimpulan harga, U itu unik, ya. B itu adalah beratnya, memori, warna, dan kamera. Ya, ini inisialisasinya, inisialnya ya, inisial dari kriterianya. Oke. Nah, sekarang isinya, isi matrik ini gimana Pak pertama kali? Isinya itu adalah didasarkan pada tingkat kepentingan yang akan kita pilih. Ya, sini ada nggak contoh pakai buat metriknya ya? Oke, ini oke. Nah, jadi ini adalah ya H ini adalah kriterianya. Ya. Nah, sekarang angka-angka ini 15 ini dari mana Pak dapatnya? Dari tingkat kepentingan ini. Nah, tingkat kepentingan ini sengaja kita buat yang umumnya adalah ganjil. Jadi kalau dia 1 itu equal sama pentingnya. Ya, terus kemudian 3 cukup penting, moderat, strong, lebih penting, sangat lebih penting, mutlak lebih penting. Nah, jadi contohnya gini. Kalau kita punya harga dibandingkan dengan harga, itu artinya nilainya 1. Artinya 1/1 ini. Ini sebenarnya 1/1. 1/1 itu artinya karena dengan diri dia sendiri, harga dengan harga, artinya sama penting. Dua-duanya itu sama pentingnya. Ya, karena kan dengan diri sendiri. Nah, kemudian kalau kita bandingkan misalkan contoh harga dengan M. H dengan M yang ini. H dengan M. H itu harga, M itu adalah memori. Harga dengan memori. Nah, 5 ini sebenarnya adalah 5/1. Ya, 5/1. Nah, 5/1 ini bacanya artinya adalah bahwa lebih penting ya. Ya, bahwa lebih besar. Berarti harga atau bisa juga diambil dari atasnya 5 dibanding ya, M per H ya, M per H. Jadi M ini adalah 5 ini adalah M-nya, ini adalah harganya tadi kan 1 harganya. Artinya lebih penting memori dibandingkan harga. Seperti itu. Jadi bukan artinya 5/1 ini kita isi sembarang, bukan. Ya. Jadi memori itu lebih penting dari harga, atau dibaca sebaliknya. Harga itu Pak lebih penting daripada memori. Jadi pada saat saya mau memilih HP, mau berapapun memorinya, saya tetap melihat harganya. Nah, itu contohnya. Dia lebih penting, misalkan. Bisa memorinya lebih penting atau bisa harganya. Nah, kita tentukan aja ya. Misalkan harga yang kita lebih pentingkan. Maka otomatis ketika kita balik M dengan harga, ini 5/1, yang ini 5/1. Maka kalau dibandingin terbalik, dia 1/5. Jadi dibalik ya, kalau tadi kan 5/1, maka 1/5. Maka dibalik, maka memori ya atau harga itu lebih penting daripada memori. Jadi bacanya yang lebih besarnya terhadap yang lebih kecil. Jadi kalau diri dia sendiri, dia otomatis ini nilainya 1 semua nih di sini. Ya, jadi kalau kita apa? Kalau kita baca untuk dirinya sendiri, itu nilainya pasti sama. Ya, jadi kalau kita baca pakai diri ini sama semua nih 1. Nah, ini 1. Ya, diagonalnya 1. Jadi yang ini pasti sama dengan ini. Terbalik. Misalkan ngambil ini. B dengan H. Ya. Atau berapa? Maka H dengan B, H dengan B itu sama. Nih, 3. Jadi kebalikannya 3/1 ini. Kalau kita bilang lebih penting berat, ya B itu 3 itu cukup penting. Maka
berat cukup penting dibandingkan harga. Ya, seperti itu. Jadi pembacaannya lebih besarnya dibalik seperti itu. Nah, begitu juga untuk yang lain-lainnya. Jadi kalau dia M dengan U sepertiga, maka U dengan M, U dengan M, nah itu 3 kebalikannya. Ini dengan ini. Oke, paham ya? Nah, pertanyaannya, Pak, kenapa skalanya dia menggunakan bilangan ganjil, tidak ada duanya, tidak ada empatnya? Karena di antara ini boleh digunakan dua. Artinya antara sama dengan cukup, itu ada kata-kata apa? Sedang. Jadi sedang pentingnya. Agak sedang cukup penting atau agak sama. Jadi antara satu menuju ke cukup ke menuju 3 ini ada dua boleh diletakkan. Artinya dia di tengah-tengah antara nilai 3 dengan 1. Berarti dia sama penting dan cukup penting. Ada di tengahnya apa, Pak? Ya sedang. Di sini juga cukup dengan lebih apa? Ya sedang. Ya, jadi kita cenderung kamu kamu misalkan ditanyain lebih cenderung cukup apa lebih dominan kemana? Oh, saya itu kayaknya lebih penting, Pak, tapi nggak penting-penting amat misalnya gitu bilang. Oke, mungkin nilainya 4. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi ada nilai tengahnya ya di situ. Nah, itu salah satu kelebihannya dari penggunaan AHP. Kita bisa menentukan tingkat kepentingan ini. Ya, gitu. Oke, bisa dipahami ya cara ngitungnya ya. Jadi cara menentukan ininya dulu. Oke, kemudian yang berikutnya adalah eh, ini saya hapus dulu, masih ada yang tadi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah cara ngitungnya gimana, Pak? Nah, ini ada stepnya, ada stepnya, ya, ada step cara ngitungnya. Tapi saya nggak mau bicara tahapan ini dulu. Saya mau langsung lihat cara ngitungnya ya, biar kita nggak bingung. Jadi nanti baru kita balik ke tahapan yang ini. Ya, nanti kali kita bingung sendiri dengan sigma ini apa Pak, ini apa gitu ya. Nah, saya akan mulai dulu dengan penggunaan perhitungannya dulu. Oke. Nah, nanti saya contohkan dengan Excel cara mudahnya. Nah, ini contohnya. Nah, tadi data yang tadi kita buat ini, ya, data yang kita buat ini, sudah kita buat ini, kita lakukan perhitungan biasa, ya, dibagi. Jadi 1/5 itu 0,2. 5 ya tetap 5, sepertiga 0,33. Ya, jadi kita lakukan perhitungan seperti biasa ini. Jadi kita bagi. Ya, oke. Saya mau eh, pindahkan ini ke Excel dulu, ya. Ini saya punya Excelnya ini contoh. Oke, nah ini ya. Kelihatan ya Excelnya ya? Halo, kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, ya. Nah, ini misalkan tadi ini datanya tadi, hasil tingkat kepentingan tadi. Yang ini 1/5 ini adalah hasil pembagian 1/5. Oke, gitu. Jadi sama, kita hitungin. Nah, kemudian yang bawah ini kita sum. Jadi kan rumus prosedurnya tadi kan hitung barisnya dia, hitung jumlah barisnya. Sorry, jumlah kolom, ini kolom. Ya, seperti ini. Nah, kemudian setelah dapat itu, totalnya itu, ya, hasil ini, angka ini adalah kita bagikan. Jadi yang atas ini tadi, ya, yang ini, ya, kita bagi terhadap jumlahnya. Ya, nanti saya share ini file ini Excelnya. Jadi kita bagikan ini. Jadi yang ini adalah hasil pembagian ini terhadap total seluruhnya. Jadi misalkan ini saya bagi dengan 1 ya. Nah, ini saya bagi dengan ini. Nah, saya kunci. Oke, seperti itu. Ya, begitu juga berikutnya. Ya, jadi yang atas ini kita bagi dengan ini. Oke. Jadi jadi ingat prosedur pertama, 1, tentukan nilai tingkat kepentingannya, kemudian konversikan ke dalam angka pecahannya berapa, jumlahkan kolom masing-masing kolomnya, kemudian
lakukan pembandingan atau lakukan perhitungan dengan membagi masing-masing indeks nilai ini terhadap total seluruhnya ini. Ya. Kemudian dari samping ini kita hitung rata-ratanya. Ya, average ya. Pakai average, pakai Excel-nya average. Nah, ini tinggal kita hitung rata-ratanya. Dapat segitu. Jadi kalau kita hitung total semua ini, nilainya 1. Jadi kalau dia udah dihitung 1, ini udah benar berarti di sini. Ya, jadi kita udah oke nih. Nah, kita udah punya rata-rata, kita sudah punya nilai jumlahnya ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita pindahkan ini, kalau ini dalam bentuk vektor ya berdiri, kita bentuk dalam bentuk vektor lurus gini. Nah, caranya kita nggak perlu jangan merubah ini. Misalkan contohnya ini ya, misalkan ini saya copy. Jadi kalau kalian mau mengkopinya mungkin udah tahu ya, saya copy dulu. Nah kalau ini mau di copy-nya menjadi baris, jadi nggak usah diketik ulang, tinggal di copy. Nah, misalkan mau di sini ya, nah, misalkan kita mau pindahin ini menjadi baris. Nah di sini ada perintah pilihannya, nah ini transpose, cari transpose, dia akan jadi baris sendiri. Jadi nggak usah diketik satu-satu, dia akan jadi baris. Ya, jadi lebih mudah nantinya. Nah ini kita pindahkan menjadi baris di sini. Jadi ini kita copy. Jadi pada saat pastenya itu jangan asal paste biasa. Mana ini tadi contohnya. Kalau ini saya paste biasa, nanti kan dia hasilnya seperti inilah gitu. Ya. Jadi kalau kita mau pilihannya pas paste nih, ini kita pilih yang transpose. Tuh. Dia akan jadi baris semua tuh. Tuh. Tuh, gitu ya. Jadi baris. Oke. Klik lagi ke sini. Ini sama nilainya ya. Ini saya copy 2. Kemudian setelah kita dapat ini, ya angka yang tadi kita matrik yang awal tadi, ya, matrik yang awal ini tadi, yang awal ini tadi ya, yang ini, kita kalikan terhadap rata-ratanya. Nah, jadi makanya ini yang disebut sebagai perkalian matrik. Perkalian matriknya kita harus paham di sini. Ini, ya, ini matrik yang awal tadi kita kalikan dengan ini. Nih, bentuknya. Ya, jadi kita kalikan ini. Awas hati-hati ya, perkalian matrik harus punya syarat, tahu syaratnya. Jadi kita harus tahu syarat perkalian matrik itu baris dengan kolom ya, maka jumlah baris dan kolomnya harus sama. Mak, sekarang menghitung perkaliannya gimana Pak? Manual atau enggak? Pakai fungsi yang udah ada di Excel. Ya, ini saya copy dulu ya, ini saya copy. Ya, saya buat ke sini. Ini saya copy dulu. Oke. Nah, ini saya hapus. Mungkin udah pernah ada yang pakai menghitung perkalian matrik. Jadi kalau perkalian matrik itu kalau di Excel kita nggak usah ngetik manual. Nih ini contohnya ya. Nah, ini saya mau kalikan nanti matrik ini matrik nih ya, saya sebut ini warnanya saya buka merah. Mau saya kali dengan ini. Ya. Nah, ini di sini hasilnya nanti. Ya. Nah, misalkan di sini saya mau simpan di sini hasilnya, ini sama dengannya, sorry, di sini sama dengannya. Oke. Di sini saya blok dulu. Kemudian saya ketik fungsi mult namanya. Matrik multiplication ya, perkalian matrik. Kurung buka. Ini saya blok ya sampai sini matrik pertama. Oke. Kemudian koma. Kemudian ini matrik kedua. Oke. Ya. Kemudian sudah selesai, tinggal saya enter. Oke, keluar ya matriknya ya, hasilnya jawabannya ini. Oke. Jadi balik lagi ke sini, dapat ini hasilnya. Jadi saya ulangi lagi tadi perkaliannya. Di blok dulu. Ya, kita blok dulu ini, terus kita ketik MULT, MMULT, matrix multiplication,
terus blok matrik yang mau kita kali, tergantung kalian pakai koma apa titik koma ya. Ini, kemudian enter. Gitu. Ya, dapat ini kita. Oke, paham ya? Nah, angka yang sudah kita dapat ini, terus kita lakukan uji konsistensi yang tadi di penjelasan tadi. Jadi masing-masing dari ini cara nguji konsistensinya rumusnya kan tadi gini ya. Tadi di slide-nya tadi itu ini cara ngitungnya ini. Sebentar, rumusnya. Nah, ini rumusnya ini. Ya. Jadi rumus ini sebenarnya adalah hasil perkalian ini dengan ini. Ya, sorry, ini dibagi dengan ini. Nih. Jadi yang ini kita bagi dengan ini, bagi, dijumlahkan bagi 6. Jadi makanya kita bagi dulu dengan ini. Jadi yang ini adalah pembagian dari hasil matriks perkalian ini, kita bagi dengan ini. Jadi ini kita bagi dengan ini, itu ya. Sama juga, tinggal di copy ke bawah, terus dijumlahkan. Ini di sum. Oke, hasil ininya jumlahkan. Ya, sebentar rada lama ininya soalnya. Oke, nah udah dapat. Kemudian rumusnya itu kan dibagi dengan 6. 6 itu dari mana? 6 itu ada ininya. Nih, rumusnya kan ini. Mana tadi itu rumusnya? Nih. Itu N. Ya, dibagi N. N itu adalah banyaknya. Banyaknya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kriterianya. 1, 2, 3, 4, 5. Banyaknya kriteria. Jadi ini kita bagi 6. Jadi 3000 sekian ini kita bagi 6. Ini kita bagi 6. Ini kita bagi 6. Oke. Nah, kemudian kita hitung CI-nya. CI-nya itu rumusnya kan ini. T min N, N min 1. T min N itu adalah ya ini. Ya. Jadi ini. Ya. Jadi yang ini saya kurungin. Agak lama. Oke. Ini kita kurangi 1. T min apa tadi itu? T min N, T min 1. T min N min 1. Ya. Di ini min 6 dibagi N min 1. 6 dikurangi 1. Oke. Itu ya. T min N, jadi ini N-nya itu adalah 6. Ya. Saya tulis di sini biar nggak bingung, N sama dengan 6 di sini nilainya. Ya. Jadi ini dapat. Nah, kemudian CII yang udah kita dapat ini, rumusnya kita lihat di sini tadi. Sorry. CI-nya udah dapat. Ya. Hasilnya ini kita lihat. Kita bandingkan di sini. Apakah 0, apakah lebih besar dari 0,1, apakah lebih besar dari 0,1. Cara ngitungnya adalah, ya, kita bagi CI-nya ini bagi dengan RI yang ada tabel. Ini tabelnya dari mana, Pak? Tabel ini sudah ditentukan. Ini saya copy, ya. Saya copy ke sini. Jadi kalau ada yang nanya, Pak, ini dari mana? Ini udah ada ketentuan. Nah, ini N-nya 6. Karena kita N-nya 6, berarti kita pakai 6 ini. 1,24. Maka 0,0112 ini kita bagi dengan 1,24. Ya, jadi ini kita bagi. Kita dapat 0,009. Nah, kita lihat hasilnya terhadap tadi. Kalau dia lebih kecil sama dengan 0, maka konsisten. Kalau lebih kecil dari 0,1, cukup konsisten. Kalau lebih besar dari 0,1, sangat tidak konsisten. Berarti kita hindari yang sangat tidak sekonsisten ini. Ya, nanti diperbaiki lagi. Jadi di situ diperbaiki lagi datanya, apakah ada yang salah atau ditambah alternatif atau kriteria. Nah, kebetulan hasil hitungan kita adalah 0,09. 0,09 itu adalah sama dengan 0. Ya, sama dengan 0 walaupun 0,009. Nah, ini berarti dibilang cukup konsisten. Berarti proses berikutnya bisa kita lanjutkan. Ya. Oke. Oke, saya balik lagi ke sini. Ini kan kelihatan 0,09. Nah, ini lebih kecil dari 0,1. Maka ini kita anggap sebagai perhitungan yang cukup konsisten. Ya. Oke, selesai ya untuk yang alternatif. Nah, nanti kita pindahkan ke sini, ke dalam hierarki tadi.
Jadi yang rata-rata yang hasil hitungan kita tadi, yang ini tadi, kita pindahkan ke sini. Dapat. Ya. Sekarang kita mau ngitung ini masing-masing ini. Ya, kita mau ngitung ini satu-satu. Berapa nilainya? Derajat kepentingannya berapa nilainya? Nah, cara ngitungnya gimana? Oke. Nah, misalkan saya punya data ini, datanya, ya. Ini datanya nggak real ya, jangan diambil. Misalkan contoh harga. Ini untuk barang A, untuk produk A, produk yang handphone merek A, itu harganya 2,3 juta misalkan. Yang ini 3,1 juta, ini 3,7 juta, ini 4,7 juta. Memorinya misalkan ini sekian, 35, 42, 40, 90. Warnanya katakanlah ini. Warna ini satuan pikselnya ya. Sekian. Ya, warnanya. Banyaknya pikselnya ini. Nah, misalkan ini lagi yang kameranya, ukuran kameranya. Kemudian ada beratnya di sini. Nah, beratnya dalam gram misalnya. Nah, kita mulai dulu satu-satu. Jadi harga dulu kita mulai. Ya, jadi kalian jangan, Pak, ini nggak masuk akal Pak, ada ukuran segini. Ini sebagai sampel ya, sebagai contoh. Nah, ini contoh. Misalkan kita ambil harga dulu. Nah, harga itu sama tadi, kayak tadi dibandingkan. Jadi kalau kalau harga A terhadap produk B, produk A itu satu semua deh di sini. Nah, nanti misalkan kita ngambil ini, A terhadap produk B, maka 3,1 ini kita bandingkan terhadap 2,3. Oke, jadi masing-masing itu kan kalau kita lihat sini 3,1 bandingkan dengan ini. Ya, kemudian 3,7 bandingkan dengan 2,3. Jadi kalau dia ke bawah, kalau misalkan melihat ke bawah, ini 2,3 bandingkan dengan 3,1. 2,3 bandingkan 3 dengan 7. Jadi gini maksudnya perbandingannya. Oke. Jadi maksudnya nanti ini ya, nilai yang ini. Nah, nanti ini, yang ini, kita bandingkan dengan diri dia sendiri, 2,3. 2,3. Ini kan dapat yang ini. Nah, yang ini 2,3 ya, 2,3. Sorry, 2,3 kita bandingkan dengan 3,1. Jadi ini bandingkan dengan ini bandingkan dengan ini bandingkan dengan ini. Itu. Ya. Jadi kalau dia ke samping, maka 3,1 ini bandingkan ke atas, nanti dia ke bawah 31 dengan 31, ini bandingkan ke sini, bandingkan ke sini yang ini. Ya, ini untuk harga dulu ya, lihat untuk harga. Untuk harga. Oke. Begitu juga untuk ini 3,7. Berarti ini nanti bandingkan dengan 2,3, bandingkan dengan 3,1, berdiri sendiri dan 4,7. Dapat ini. Oke, paham ya? Nah, tapi sebenarnya kita nggak pakai ini. Ini yang ininya bukan seperti tadi dibagi, kita bagi langsung ini sekian, enggak. Ya, bukan seperti itu cara ngitungnya. Nah, ini saya mau tunjukkan di Excel-nya. Oke, bentar dulu, saya close dulu ini. Oke. Ini pun hilang ya. Oke. Nah, ini tadi kita udah mulai tadi ngitung ini udah dapat. Terus sekarang kita nilai ke sini. Nih. Oke. Kita mulai dulu di sini. Saya zoom dulu. Nah, yang ini adalah harga. Ini untuk harga. Oke, ini harga ya. Nah, ini yang tadi. Nah, yang kita ambil justru bukan pembagian kayak yang tadi, kayak yang alternatif tadi. Tapi yang kita ambil adalah A ini harganya 2,3, B ini adalah harga 3,1, C adalah harganya 3,7, ini 4,7 juta satuannya. Oke, nah pertanyaan saya adalah, kalau tadi kan di soal, kalau kita nyari handphone, yang ingin kita cari adalah harga yang paling minimum kan? Benar ya? Kita milih itu adalah harga yang minimum. Maka di sini kita cari yang minimum harganya mana dari sini, 4 harga ini. 2,3 yang paling ini. Oke. Nah, karena kita udah tahu bahwa yang minimumnya 2,3 ini, maka harganya ini kita hitung, kita lakukan normalisasi namanya.
kita proses lakukan ininya. Caranya adalah nilainya ini, ya, nilainya ini nanti kita bagi total ini. Jadi yang ini kan kebetulan ini sama ya. Ini kita bagi dengan terhadap dirinya sendiri kayak tadi itu, Bang. Ya, jadi kalau yang ini kita bagi yang ini harga minimum ini kita bagi dengan 3,1. Ya. Kemudian yang ini 2,3 bagi dengan 3,7. Harga minimum bagi dengan ini. Sama seperti tadi cara ngitungnya. Oke, paham ya sampai sini? Selanjutnya adalah totalkan ke samping. Sum, set ke samping. Dapat total harga. Terus kemudian lakukan normalisasi. Nah, normalisasi dihitung dengan cara nilai yang ada di sini kita bagi dengan totalnya ini. Sama seperti tadi. Ya, jadi ini kita bagi dengan nilai totalnya ini. F4 kita kunci. Seperti itu. Kita copy ke sini. Kita copy ke sini. Kita copy ke sini. Seperti itu. Oke. Dapat ya ini. Nah, ini adalah angka untuk harga nilainya. Oke, paham ya? Nah, begitu juga untuk yang berikutnya. Jadi kita udah dapat untuk harga. Ya, untuk harga kita udah dapat. Ya. Nanti kita masukkan ke sini tuh nilainya. Harga. Ini kan ini handphone A, handphone B, handphone C, handphone D. Kita masukkan ke sini hasil itu. Nah, sekarang untuk memori. Memori. Sama ya, tadi memori tadi ada 35, 42, sama 40. Ini saya kecilkan dulu. Nah, ini saya datanya, saya pindahin ke sini. Saya besarkan. Oke. Nah, ini kan yang 3542 ini. Sama. Tapi memori kebalikannya. Kalau harga kita nyari yang minimal, tapi kalau bisa memori itu yang paling besar yang kita cari. Itu ya. Kalau bisa dengan harga minimal, tapi dengan fungsionalitas yang maksimum. Maka kita maksimumkan di sini, cari max. Oke. Ya, jadi seperti itu. Nah, sebaliknya, kalau dia maksimum, jangan nilai maksimum yang kita bagi terhadap masing-masing ini, tapi kebalikannya, isi dari data ini kita bagi dengan nilai maksimumnya. Jadi kebalikannya, ya, seperti itu. Jadi ini adalah untuk memori. Nah, ini untuk memori. Di sum, bagi dapat nilai ini. Nah, lakukan hal yang sama untuk yang berikutnya, untuk warna. Oke, untuk warna. Lakukan hal yang sama untuk warna. Nah, untuk warna. Ini warna. Nah, perhatikan di sini, warna ini, satu. Hati-hati di sini. Kalau satuannya tidak sama, maka samakan dulu satuannya. Misalkan berat ini satuannya ada yang kilogram, ada yang gram. Jadi satukan, mau ke gram kah, mau ke kilo kah. Nanti kalau enggak, kalau tidak kita satukan, nanti akan beda. Ini contoh, misalkan ini. Ini untuk warna. Ya. Satuannya kita lihat di sini. KB ini 16 mega. Kalau kita mencari yang maksimum, maka yang dapat adalah 256 KB. Bukan 16 mega. Padahal yang paling bagus, yang paling besar adalah 16 MB. Maka 16 MB ini kita convert ke dalam KB. Nah, 1 MB itu adalah 1024 KB. Maka kalau dia nilainya 16, maka kita kali dengan ini. Ini ya nilainya. Saya kali dengan 1024. Sekian. Baru saya cari nilai maksimumnya. Gitu. Jadi nanti dapat nilainya segini. Ya, jadi ini ya contohnya. Jadi ini hati-hati dengan kalau satuannya tidak sama. Ya. Jadi satuan, makanya ini harus kita seragamkan satuannya. Ada misalkan jarak. Ada yang jaraknya meter, ada yang kilometer. Nah, kalau kilometer lebih pendek dibandingkan meter. 100 meter. Yang itu 1 kilo. Misalkan. Atau 1 senti. Ini 1 senti, Pak. Yang itu katakan 1 meter. Ah, kita pikir sama 1 senti dengan 1 meter. Padahal kalau disentikan atau dimeterkan, nilainya akan berbeda. Ya, hati-hati di situ. Jadi samakan gitu nilainya. Nah, lakukan hal yang sama untuk kamera yang lain-lainnya. Nanti kita peroleh hasilnya ini. Balik lagi ke sini ya. Nah, nanti kita punya hasil hitungan kita semua.
Sampai sini paham? Itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke proses yang terakhir. Pak, setelah dapat ini kan kita mau ranking. Yang mana handphone yang akan dipilih? Apakah A, B, C, apa D? Maka namanya adalah rankingan. Caranya gimana? Caranya adalah seperti tadi. Jadi yang ini, yang di bawah ini, ya yang ini, itu jadi matrik. Yang ini. Jadi ini, yang ini jadi matrik. Ini saya, ini jadi matrik nantinya. Matrik. Kita kalikan dengan apa? Matriknya. Kalikan dengan hasil yang tadi di atas, yang atasnya. Ya, nilai yang atasnya tadi, yang ini, yang ini. Ya, 4188 tadi itu. Nah, ini kita kalikan. Oke. Ya. Jadi kita kalikan yang ini, ya ini, kita kalikan matrik ini terhadap matrik ini tadi yang atasnya. Yang ini adalah kriteria, ini alternatif. Kalikan dapat nilainya ini. Nah, nanti hasil perhitungan inilah yang menjadi dasar untuk menentukan ranking. Diperolehlah bahwa nilai tertinggi ada di sini. Maka handphone yang D yang kita pilih. Oke. Itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi penentuannya seperti tadi. Jadi ketika kita menentukan melakukan perhitungan dengan AHP, itu salah satu keuntungannya adalah bahwa dia satuannya bisa beda-beda. Ya, satuannya bisa berbeda. Jadi ini bisa kita lebih mudah nanti pada saat melakukan perhitungan. Ya. Oke, dari saya itu ada pertanyaan silakan. Oke, saya close dulu nih. Silakan, ada pertanyaan. Ya. Nanti saya share Excel-nya juga ya. Oke. Ada? Tidak ada? Bisa dipahami ya? Nah, nanti ada video penjelasannya lagi, cara ngitungnya. Kalau misalkan kalian mau lihat, nanti saya share. Ya, tadi belum saya edit aja filenya. Ya, nanti saya upload. Oke, nanti ada di situ ada penjelasan yang tadi saya bahas tadi, akan ada lebih detail lagi sama seperti yang tadi saya sampaikan. Oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Absen udah belum? Ya, jangan lupa ya absen ya. Tidak ada pertanyaan? Nah, pertanyaan saya mungkin ini yang perlu kalian, kalau kalian jeli ya, misalkan contoh ini. Ada pertanyaan? Siapa? Oke, misalkan pertanyaannya ada yang jeli di sini. Kalau ada yang jeli, sini. Pertanyaannya, contoh. Nah, kalau berat, ya, kalau berat, kamera, warna, memori, dan harga, itu kan ada di spesifikasi handphonenya. Tapi kalau unik, ada yang tahu nggak dengan kategori unik ini? Isinya kan bukan dalam bentuk angka, unik, ya. Jadi unik ini bukan angka. Unik itu misalkan unik sekali, tidak unik, atau seperti jenis kelamin, laki-laki, perempuan, ya. Atau misalkan tentang suhu, dingin, panas, misalnya. Nah, bagaimana cara mengkonvert ini? Tuh kan pertanyaannya itu kalau ada yang jeli, ya. Bagaimana cara ngisinya ini? Coba ada yang tahu nggak caranya? Coba kalau kepikir, caranya gimana? Nggak mungkin juga kita tulis misalkan unik Pak, kita bagi kan nggak bisa kalau kita hitung dengan matrik ini ya. Kalau misalkan kayak tadi itu kita lakukan matrik ini. Nah, matriknya ini misalkan unik sekali, tidak unik, kan harus tahu angkanya berapa.
Coba. Kalian tahu caranya? Nah, itu salah satu yang pertanyaan yang paling sering ditanyakan adalah pada saat sidang seminar kalau ngambil topik itu. Contoh misalkan tentang pengalaman kerja. Contoh balik ke sini, jangan deh pengalaman kerja. Contoh. Contoh. Nih. Kalau usia, nih, ini ya. Usia itu jelas kan? Usia 30, 40. Pengalaman kelihatan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Edukasi kelihatan. Nah, edukasi sama karisma, edukasi misalkan SMA, D3, S1, S2. Bagaimana cara mengkonvert S1, S2, S3 itu? Dapat angkanya tuh 3, 5, 6, dan sekian. Sama seperti karisma. Ada yang tahu, ya orang itu berkarisma sama tidak karisma, ukurannya masa orang berkarisma kita kasih 7, tidak berkarisma dikasih 0. Kan seperti itu. Nah, itu kan jadi masalah. Bagaimana cara menilai ini? Ya, jadi inilah yang menjadi hal yang menarik di dalam AHP. Kalau di metode yang sebelumnya itu bisa orang isinya asal aja seperti itu. Itu saya nggak jawab ya. Kalian cari sendiri itu jawabannya. Kenapa? Bisa nggak Pak seperti itu? Bagaimana caranya? Ya. Jadi bagaimana cara mengkonvert nilai-nilai yang sifatnya kualitatif itu menjadi angka? Itu satu pertanyaannya ya. Salah satu hal yang krusial. Itu paling sering ditanyain. Jadi kalau ada yang ngambil topik itu, topik AHP, kalau ketemu sidangnya, seminarnya sama saya tanyain itu. Bagaimana cara dia mengkonversi? Kenapa kamu dapat ini? Kenapa orang berkarisma sama tidak berkarisma dikasih angka 3 sama segini? Oke lah, bukan cara ngitungnya yang ditanyain, tapi dia angka ininya dulu dapatnya nih. Angka ininya. Kalau ini kan jelas ya, pakai tingkat kepentingan tadi ya. Ini kan pakai tingkat kepentingan ya. Tapi untuk data di dalam ininya, untuk data-data yang di dalamnya, mana tadi? Nah, untuk yang ini di sub-sub ini, bagaimana caranya? Silakan cari sendiri caranya. Oke, itu pertanyaan saya yang pertama. Ya, silakan tulis di komentar nanti di video cara mendapatkannya. Ya. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan saya berikutnya yang perlu kalian pikirkan. Ini nilai RI ini kan adalah konstanta, nilai konstanta yang sudah ditentukan. Jadi kalau N-nya jumlah variabelnya mana nih? Bagusnya yang sini ya, jangan yang ini. Nah ini. N-nya 1. Kalau N alternatifnya cuma 1, 0. Kalau alternatifnya 2, 0. Alternatifnya 3, sekian. Alternatifnya 4. Pertanyaan saya, dapat angka ini dari mana? Bagaimana cara mendapatkan angka ini? Kita bisa aja berkilah. Ini Pak sudah ditentukan dari rumusnya. Iya, tapi menentukan itu kan harus tahu caranya. Harus tahu dari mana. Itu pertanyaan saya kedua. Kalau N ini adalah banyaknya pilihan alternatif yang ada, kalau lebih dari 10, bagaimana nilainya? Ya. Apakah dibatasin hanya sampai 10 Pak alternatifnya? Kan ini kan RI. RI itu kan CI bagi RI. RI-nya itu adalah ini nilainya. N ini adalah banyaknya alternatif yang ada. Ya, banyaknya alternatif yang ada. Bagaimana kalau saya punya ininya, mana tadi struktur ininya? Nah, ininya tidak 1, 2, 3, 4. Ya, atau ininya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Sampai saya banyakkan sampai 10, sampai 20. Ya, ininya nih, kriterianya saya banyakkan sampai 20. Sedangkan di tabel ini cuma sampai 10. Itu pertanyaan saya, 2 aja. Ya, yang bisa jawab, ya, saya kasih poin nanti. Ya, jadi pertanyaan saya pertama adalah, bagaimana cara mengkonversi kalau nilainya sifatnya kualitatif? Nih, sifatnya kualitatif. Menjadi angka. Itu yang pertama. Kedua, bagaimana cara mendapatkan angka untuk tabel indeks random RIN ini? Bagaimana kalau jumlah N-nya ini lebih dari 10? Kenapa di banyaknya literatur hanya dibatasi sampai 10? Padahal aslinya itu bisa 25. Ya, seperti itu. Bisa 20, bisa 100. Ya. Makanya kita mesti bikin sistemnya, kenapa biar bisa ini otomatis. Jadi tidak konstantannya tetap seperti ini. Ya, itu aja dari